PKS minta pemerintah usut juga tambang nikel milik anak mantu Jokowi. Blok Medan. Ya, kasus Blok Medan. Kasus korupsi tambang nikel Blok Medan jangan kita remehkan. Jangan anggap ini adalah perkara sepele. Bisa jadi nih ya, kasus Blok Medan ini bisa jadi bakal jadi mimpi buruk buat Pak Jokowi. Ini bakal jadi senjata makan tuan yang bakal melenyapkan seluruh masa depan politik dari klan Pak Jokowi. Makanya, jangan anggap remeh kasus Blok Medan yang diduga melibatkan anak dari Pak Jokowi, yakni Mbak Kahiyang Ayu dan juga suaminya, calon gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution. Dalam dunia politik yang kejam, kejadian kasus korupsi seperti Blok Medan ini yang awalnya cuma kicauan dari terdakwa korupsi, ini bisa berkembang jadi skandal besar. Dan yang lebih sadis lagi nih, ini bisa jadi yang lebih sadis lagi. Kasus Blok Medan bisa jadi bakal dipakai buat menyandera Pak Jokowi supaya nggak macam-macam lagi, supaya dia ini nggak cawe-cawe lagi dalam urusan pemerintahan ke depan. Masih banyak permasalahan ya, ada konflik dengan masyarakat, ada lahan-lahan masyarakat yang diterabas oleh perusahaan. Nah inilah pentingnya pengawasan. Jadi memang kalau melihat ini salah siapa, mungkin kita masih boleh dikatakan salah semuanya lah, masih lemah. Pengawasan kita masih lemah, kemudian juga perusahaan-perusahaan juga tidak punya komitmen untuk melakukan kegiatan secara baik. Itulah mungkin permasalahan yang ini. Sehingga kami mendorong bahwa mereka disuruh melengkapi data-data yang merupakan kewajiban terhadap pemerintah maupun terhadap lingkungan. Batu bara juga saya sampaikan Pak Luhut, kan saya bilang Pak Luhut ini masalahnya satu, konflik kepentingan. Dia tidak membantah karena beliau punya perusahaan. Tapi saya kan cuma di listrik sama di batu bara aja, oke, saya bilang pokoknya ada gitu kan. Nah tolong Pak, saya bilang ini batu bara harganya naiknya 10 kali lipat kira-kira begitu kan. Kenakan pajak ekspor dong. Australia dan negara-negara lain mengenakan namanya windfall tax, windfall profit tax, pajak durian runtuh. Karena bukan hebatnya perusahaan, karena perang Ukraina. Tiba-tiba harganya naik dan negara juga minta bagian. Oh, nanti hari Senin saya bicarakan dengan Menteri Keuangan, sampai sekarang tidak ada ya, karena fakta Pak Luhut punya perusahaan batubara kan. Ya nggak mau dong, sebagai pengusaha saya tidak mau laba saya berkurang. Jadi ini yang Bang Faisal bilang ada kebijakan tetapi ada vested interest tapi dibungkus dengan kebijakan. Iya, iya. Saya ingin katakan juga ya, Pak Luhut tidak boleh mengklaim saya itu sembrono, saya itu merasa lebih pintar, tim dia itu bekerja dengan hati. Hati cuma Tuhan yang tahu. Jadi argumennya itu maksudnya. Jadi inilah yang seharusnya kita buka, datanya kita lihat, kemudian kita bicarakan. Kan tidak di ruang hampa itu kan. Tidak di ruang hampa. Ya. Dan mereka bukan malaikat. Harus ada checks and balances. Fungsi itu tidak berjalan di DPR. Ya. Harusnya ini kan ada tim DPR gitu. Ya siapa lagi kalau bukan kita. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal 300 triliun. Saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan seluruh MPR. Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi
atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan aja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara. Kalau ada yang berani. Menteri SDM menghimbau, beritanya ada, Menteri SDM menghimbau agar izin smelter yang baru dihentikan. Menghimbau, dia hanya bisa menghimbau padahal dia menteri yang bertanggung jawab. Dia tidak punya kuasa. Ada yang punya kuasa luar biasa, namanya Luhut Panjaitan. Waduh, dialah yang mengorkestrasi ini, dialah yang memberikan input sehingga Pak Jokowi ngomong seperti itu. Dan saya sudah bertemu dengan Pak Luhut, dia tidak bisa menyangkal pandangan-pandangan saya, sebaliknya saya bisa menyangkal seluruh pandangannya. Ini saya buka, dan belum lagi ada penyelundupan yang 5,7 juta ton itu. Karena kalau barang itu dilarang, pasti ada pasarnya kan? Dan yang menyelundup itu petinggi-petinggi. Erlangga Hartarto misalnya. Waduh, sebut nama Pak. Menantunya Pak Jokowi, Bobi Nasution. Saya sebut nama, dan nama itu saya dapatkan dari KPK. Bisa dipertanggungjawabkan, memang ada sumbernya, ada dasarnya? Dari KPK. Karena saya juga membantu KPK kan. Ini kan kasus korupsi, kerugian negara ratusan triliun. Cina mengimpor biji nikel dari Indonesia. Ada ternyata Indonesia yang tidak melaporkan. Yang Indonesia bilang nol. Nol, karena dilarang kan. Iya, Cina melaporkan ada. Ada 5,3 juta ton selama tahun 2020 sampai 2022. Dan ternyata bukan hanya nikel. Saya baru dipresentasikan oleh tim dari Kejaksaan dan KPK ya, mata rantainya segala macam. Nah, pada titik ini saya nggak mau sebut nama karena masih diinvestigasi. Lagi rame soal kesaksian mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba soal Blok Medan. Ya, sekarang ada istilah Blok Medan. Kalau selama ini di Republik ini kita taunya geng Solo. Sekarang Blok Medan. Itu untuk menjelaskan bahwa ada konsesi yang disiapkan untuk orang Medan. Nah, orang Medan ini ternyata petinggi di Medan, suami istri gitu. Jadi begitulah. Harusnya kan itu masuk dalam ranah hukum. Tetapi siapa yang berani bergerak ya kan? Orang penting gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang hukum di negeri ini nggak tebang pilih, ya kan, tidak pilih-pilih siapa yang mau dikenakan kasus hukum, siapa yang tidak, silakan Anda nilai sendiri. Nanti kita lihat fakta persidangan bagaimana itu ceritanya Blok Medan itu. Tapi ya terus terang saja, semua orang juga sudah tahu, cuma ada waktunya kan, begitu. Blok Medan sebetulnya ini, penyebutan ini itu timbulnya di persidangan. Jadi kita tidak pernah, atau penyidikan tidak pernah mengenal ada yang namanya Blok Medan. Kebetulan saya juga melihat di persidangannya itu, kalau tidak salah Pak AGK yang menyampaikan begitu. Jadi rekan-rekan sekalian, sering saya sampaikan bahwa tentunya apa-apa yang ditemukan di persidangan, dan nanti penuntut umum akan membuat yang namanya laporan perkembangan penuntutan. Jadi nanti dari penuntutan itu kita bisa menemukan misalkan ada tindak pidana korupsi yang baru dan lain-lain, itu akan ada laporan perkembangan penuntutan. Nah, ini prosesnya nanti akan digelar atau diekspos pada tingkat kedeputian, kemudian pada pimpinan. Jadi saat ini kan perkaranya masih berjalan, masih disidang maksudnya. Nah, dan juga baru satu orang yang menyatakan AGK. Ini
nanti dari JPU akan melakukan. Selain nama Muhaimin Syarif dan Bahlil Lahadalia, kasus Abdul Ghani Kasuba juga menguak tabir dugaan kelindan kepentingan keluarga Presiden Joko Widodo lewat istilah Blok Medan. Keluarnya istilah Blok Medan pertama kali muncul dari Suryanto Andili saat menjadi saksi dalam persidangan Abdul Ghani Kasuba. Jejak dugaan kepentingan Bobi Nasution sempat mengarah pada bisnisnya di Blok Konawe. Istri Bobi, Kahiyang Ayu, yang juga anak kedua dari Joko Widodo, diduga memiliki perusahaan yang mengantongi izin usaha pertambangan angkut jual. Bobi juga diduga tengah menjajaki untuk membangun smelter di Konawe melalui sejumlah perusahaan yang diduga terafiliasi di bawahnya. Baru terungkap kan bahwa Bobi Nasution itu diungkapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, dia pernah panggil oleh Bobi ke Medan untuk kemudian membicarakan mengenai investasi yang disebut dengan Blok Medan itu. Dan Anda juga tahu ternyata bukan Bobi yang memiliki perusahaan tersebut, tapi atas nama Kahiyang Ayu, anaknya Jokowi yang nomor 2. Anda tahu laporan ini udah diomongin sama Faisal Basri berbusa-busa dan kemudian mengatakan bahwa datanya sahih, itu berasal dari KPK, ya, informasi dari KPK, dan juga sudah diberitakan oleh Harian Kompas. Anda tahu ada seorang dosen dari UNJ juga pernah melaporkan dari mana uang yang didapatkan oleh anak-anak dan mantu Jokowi untuk bisnis. Jokowi kalau Anda lihat dari berbagai wawancara, ya, itu mengatakan bahwa ini bisnis kecil-kecilan, bisnis jualan pisang, ada yang jualan martabak. Tapi dari laporan elektronik book yang diterbitkan oleh Tirto.id, di situ jelas-jelas bahwa uang yang didapat oleh anak-anaknya itu dalam tanda kutip investasinya itu berasal dari perusahaan-perusahaan nasional yang waktu itu juga mengalami persoalan bakaran hutan yang terjadi di Republik ini, ya. Ada yang ngasih 1 juta US dollar, ada yang ngasih sekian miliar rupiah dan sebagainya, ya. Nah, apakah kemudian itu pernah disidik atau diselidiki oleh KPK, kejaksaan ataupun kepolisian? Nggak pernah. Harusnya anak-anak Jokowi dan juga mantu Jokowi harus diperlakukan. Yang namanya Bobi Nasution, Ageta sebagai Gubernur Maluku Utara, bahkan mungkin sampai kepada Bahlil sebagai seorang menteri yang punya kewenangan mengatur perizinan ini semua harus didengar, karena dengan KPK memeriksa Kahiyang Ayu, Abdul Ghani, Bobi Nasution, ya. Kemudian ada nama Andi Lesman. Andi Lesmana ini jaksa yang mengungkap, kami minta KPK harus periksa dari mana dia dapat informasi mengenai Blok Medan dan mengapa dia mendiamkan ini di dalam persidangan. Tidak ada pengembangan di sini. Ini ada apa? Kalau kita bandingkan dengan kasus Hasto, dalam kasus yang dikaitkan dengan soal kereta api atau apa itu hanya namanya hanya mungkin ada tercatat di dalam salah satu dokumen, dipanggil berkali-kali. Mengapa soal Blok Medan ada nama Bobi Nasution, ada nama Kahiyang, KPK mendiamkan? Ini ada diskriminasi. Pidato Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen memberantas mafia tambang di Indonesia, disambut baik Ketua Majelis Pertimbangan Pusat MPP PKS Mulyanto. Pasalnya, ribuan tambang ilegal sebagaimana diungkap Presiden Prabowo jelas-jelas merugikan negara. Atas dasar itu, Mulyanto pun meminta aparat penegak hukum berani mengusut tuntas mafia tambang. Tak terkecuali dugaan permainan tambang nikel milik anak dan menantu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku. Meminta aparat penegak hukum berani mengusut dugaan permainan tambang termasuk kasus tambang nikel milik anak dan menantu mantan Presiden Jokowi di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku, tegas Mulyanto dalam keterangan resminya, Senin tanggal 18 Agustus tahun 2025. Sebab, kata Mulyanto, dugaan tersebut pernah terungkap dalam fakta persidangan mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba yang digelar di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024 lalu.
Merujuk fakta persidangan tersebut, Mulyanto meminta pemerintah untuk tidak pandang bulu dalam memberantas mafia tambang. Pemerintah harus berani mengungkap kasus-kasus tambang ilegal tersebut. Jangan pandang bulu. Kalau ini dilakukan tentu akan menumbuhkan optimisme publik, pungkasnya. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras terhadap oknum Jenderal TNI maupun Polri, termasuk mantan jenderal, yang terlibat dalam aktivitas tambang ilegal. Dalam pidato kenegaraan perdananya di sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Prabowo menegaskan bahwa dirinya tidak akan ragu bertindak, tanpa memandang jabatan maupun latar belakang pelaku. Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal dari TNI atau Polri, atau mantan jenderal. Tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat, tegasnya pada Jumat, tanggal 15 Agustus tahun 2025. Prabowo membeberkan, saat ini terdapat 1063 tambang ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian negara minimal 300 triliun rupiah. Ia pun meminta dukungan penuh MPR serta seluruh partai politik demi menuntaskan masalah ini. Ia juga mengingatkan tidak akan memberi perlindungan kepada kader partainya sendiri jika terlibat. Kalau ada yang terlibat, cepat-cepat jadi justice kolaborator. Walaupun ke Gerindra, tidak akan saya lindungi, ujarnya. Prabowo bahkan telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengerahkan pasukan dari provinsi lain saat melakukan penertiban, guna menghindari keterlibatan oknum aparat di wilayah tersebut. Saudara-saudara wakil rakyat sudah tahu keadaan yang sebenarnya. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, segala ulah apalagi saya ini senior mantan tentara, jadi junior-junior itu jangan macam-macam ya, aku tahu, tegasnya.